Halo puji Tuhan, berjumpa kembali dengan ibadah LOB Ministry hari ini. Mari kita sama-sama memuji menyembah Tuhan sebab Dia Allah yang baik dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi. Tiada berkesudahan, amin. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti, hari berhari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Oh, 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 Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, kita berdoa. Kebaikan demi kebaikan-Mu Tuhan kami boleh rasakan dalam hidup kami. Kasih-Mu demi kasih-Mu Tuhan terus ada dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami menjadi orang-orang yang semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah dari awal pertengahan sampai selesainya Tuhan sendiri akan berkarya. Haleluya. Amin. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Terima kasih atas kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan
kasih-Mu Tuhan sanggup memberkatiku, sanggup memulihkanku, sanggup menerimaku apa adanya. Hanya kasih-Mu, hanya kasih-Mu Tuhan yang selalu ku harapkan dalam hidup ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jangan pernah mengambil kasih-Mu dari hidup kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu itu terus dan terus ada dalam hidup kami. Sehingga Tuhan kami boleh mempraktekkan ke setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami boleh mencerminkan kasih Yesus yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa di hari ini di dalam pelayanan LOB. Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang luar biasa selalu karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, pada hari ini mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, betapa kami sangat-sangat bersyukur karena Engkau selalu dahsyat di dalam kehidupan kami. Saat hari ini Tuhan kami mau belajar kebenaran-Mu. Mari Engkau Allah yang memberkati kebenaran ini. Mari Engkau Allah yang ambil alih kebenaran-Mu dari awal sampai selesai. Biar kehendak Tuhan saja yang jadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hati kami, ini seluruh kehidupan kami. Kami siap diisi oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Di dalam nama-Mu yang penuh dengan kuasa, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Kita langsung saja masuk di dalam kebenaran firman Tuhan hari ini yang terambil di dalam Yakobus 5 ayatnya yang ke-7 sampai 11. Ya, sekali lagi di dalam Yakobus 5 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11, firman Tuhan saya bacakan di sana. Judul firman Tuhan adalah bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi.
kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ya, amin, firman Tuhan. Nah, ini kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tema kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema pagi hari ini adalah menghadapi penderitaan. Kalau kita melihat di dalam pembacaan kita hari ini, yaitu tentang di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-7 sampai ayat ke-11, di sana yaitu judulnya adalah bersabar dalam penderitaan, di mana jemaat yang ada saat itu adalah mereka mengalami masa penderitaan, mereka mengalami penganiayaan, di mana orang-orang kaya saat itu menganiaya mereka. Kalau kita melihat di ayat pasal 5 ayat yang kelima dan 6. Di situ dikatakan, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Bahkan di ayat keempat, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Nah, ini yang dialami oleh jemaat yang ada saat itu, bahwa mereka mengalami penganiayaan yang dilakukan orang-orang, penindasan dari orang-orang kaya yang menindas kehidupan mereka, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga Yakobus memberikan pesan daripada di dalam kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana mereka menghadapi penderitaan. Mereka harus melihat kepada Tuhan saja. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa setiap kita yang namanya penderitaan, tidak ada yang mau hidup di dalam penderitaan. Tetapi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, penderitaan itu akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Entah itu masalah penderitaan berbicara tentang hal yang tidak mengenakan. Penderitaan berbicara tentang hal yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudaraku, yang membuat kita merasa tidak tenang, yang membuat kita merasa gelisah, yang membuat kita merasa tidak berdaya. Itu adalah suatu penderitaan. Dan kita tidak bisa lari dari setiap masalah, kita tidak bisa lari dari setiap penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan memberikan kita bagaimana kita menghadapi setiap persoalan, setiap penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga, di sana dikatakan supaya jangan ada orang-orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk hal ini. Di sana sudah jelas bahwa kita tidak bisa lari daripada penderitaan. Kita tidak bisa lari dari setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudaraku. Karena selama kita berada di muka bumi ini, penderitaan atau masalah pergumulan itu tidak akan pernah terlepas dari kehidupan kita, kecuali kita sudah dipanggil Tuhan atau kita sudah tidak ada berada di dunia ini. Tetapi selama kita masih ada di dunia, masih menghirup udara, maka penderitaan itu akan terus terjadi di dalam kehidupan saya dan saudaraku. Masalah demi masalah akan terus terjadi di dalam kehidupan saudaraku. Karena apa? Di situ sudah ditentukan bahwa
kita memang akan melalui itu, supaya di sana dikatakan supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Karena kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk hal ini, bahwa setiap manusia, setiap kita yang ada di dunia ini, kita ditentukan untuk hal itu, bahwa kita berjalan bersama Yesus tidak ada bahwa semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan bebas, tetapi ada masalah, ada tantangan, tetapi Tuhan memberikan janji bahwa Dia akan menyertai kehidupan saya dan saudaraku untuk melewati setiap tantangan, untuk melewati setiap penderitaan sampai di akhir hidup saya dan saudaraku. Nah, itu yang kita akan belajar hari ini, bagaimana orang-orang saat itu menghadapi masa penderitaan yang terjadi karena mereka ditekan oleh orang-orang yang merasa memiliki kedudukan. Mungkin saat itu di situ dikatakan orang kaya. Mereka tidak bisa mendapatkan upah dari setiap apa yang mereka dapatkan, dan itu adalah satu penderitaan bagi jemaat yang ada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang kita belajar bagaimana cara menghadapi penderitaan menurut di dalam pembacaan kita hari ini. Yang pertama di ayat 7, karena itu saudaraku, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Yang pertama adalah sabar atau harus sabar. Di sini di dalam pembacaan mulai dari ayat 7 sampai ayat 11 ada 4 kali kata sabar diulang. Di dalam pembacaan kita, kalau sesuatu yang diulang berkali-kali, kalau kita memperingatkan seseorang dengan sesuatu yang sama berkali-kali, itu artinya bahwa sesuatu hal itu adalah hal yang penting di dalam kehidupan saya dan saudaraku. Dan di dalam pembacaan kita ini 4 kali firman Tuhan tentang kata sabar itu diucapkan. Artinya bahwa itu penting di dalam kehidupan saya dan saudaraku. Waktu di dalam pembacaan ini, bagaimana jemaat saat itu, Yakobus memberikan kepada mereka bahwa harus bersabar karena kedatangan Tuhan sebentar lagi terjadi. Di situ bersabarlah sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Artinya bahwa ada pengharapan. Waktu mereka ada di dalam penindasan, mereka harus memiliki kesabaran. Kesabaran artinya bahwa tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, bahkan bisa tenang di dalam menghadapi penderitaan. Itu adalah sabar, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa kata sabar ini sangat-sangat singkat, tetapi itu sangat dalam pengertiannya. Kata sabar ini kita tidak bisa lepas dari kata sabar ini. Di mana-mana kita diproses dengan hal, salah satunya adalah kesabaran. Di dalam kehidupan kita hari lepas hari, kesabaran ini tidak lepas dari pada hidup kita. Karena kesabaran ini membawa kita memiliki karakter Kristus. Ini adalah salah satu buah roh, yaitu tentang kesabaran. Nah, waktu kita ada di dalam masalah, waktu kita ada di dalam penderitaan, salah satu yang harus kita miliki adalah kesabaran. Kenapa kesabaran? Karena waktu kita memiliki kesabaran, maka waktu kita ada di dalam masa penderitaan, kita mampu bertahan di sana. Waktu kita memiliki kata sabar ini, waktu kita memiliki kesabaran di dalam kehidupan kita, maka kita akan belajar untuk menerima apa yang terjadi saat itu, sekalipun itu menyakitkan, tetapi kita mau belajar sabar karena kita tahu ada maksud dan rencana daripada Allah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita melalui penderitaan ini atau melalui masalah ini. Nah, itu yang Tuhan mau, itu yang ditekankan kepada jemaat yang ada saat itu, bahwa bersabarlah. Artinya bahwa tahan menghadapi cobaan, sekali lagi, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tetap tenang. Saudara, waktu kita tidak ada di dalam masa penderitaan, masa kesesakan, masa masalah yang cukup besar, kesabaran ini kadangkala hilang dari hidupnya kita. Kesabaran ini kadangkala membuat kita untuk tidak mampu untuk menjalani itu.
Karena apa? Waktu kita ada di dalam masalah, waktu kita mau belajar bersabar menantikan waktunya Tuhan untuk menolong kita, kadangkala keadaan tidak mendukung kita, itu menyakitkan. Kita kadangkala bertanya, Tuhan sampai kapan? Apakah saya harus bertahan? Apakah saya harus sabar? Sampai kapan saya harus bersabar? Bahkan sabar artinya bahwa tidak membalas dendam, tidak marah. Ingat bahwa penderitaan yang mereka alami, jemaat yang ada saat itu, mereka sebenarnya bisa balas dendam. Karena karena penderitaan mereka yang saat itu disebabkan oleh penindasan orang-orang kaya yang di ayat 5 tadi, pasal 5 tadi ayat 4 dan 6. Jadi bisa saja mereka menjadi marah dan ingin balas dendam. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh mereka karena kebenaran firman Tuhan datang di dalam kehidupan mereka, berkata bahwa bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Bahwa ada penghiburan yang sejati datang dalam kehidupan mereka, bahwa kita harus bersabar sampai menantikan kedatangan Tuhan. Yang kedua, kalian sekalipun keadaan sangat menyakitkan, kita belajar melihat kepada Tuhan. Bahkan bersabar juga artinya bahwa tidak iri kepada apa yang orang lain alami, yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan sabar juga artinya bahwa kita tunduk atau berserah sepenuhnya kepada kehendak Allah. Saudara, waktu kita memiliki kesabaran, kita belajar tunduk, kita belajar berserah kepada Tuhan. Ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Waktu kita ada di dalam masalah yang cukup berat, waktu kita ada di dalam penderitaan, waktu kita mungkin ada di dalam sakit penyakit, waktu kita ada di dalam masa krisis, waktu kita di dalam ketidakberdayaan, untuk kita belajar sabar, untuk kita belajar berserah sepenuhnya ke tangan Tuhan, itu tidak mudah. Tetapi waktu kita melihat bahwa saya percaya Tuhan pasti menolong. Waktu kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, maka saya percaya kita akan mampu sabar untuk menanggung setiap penderitaan-penderitaan yang kita alami. Kita akan belajar sabar waktu kita dikecewakan, waktu kita mengalami masalah, waktu kita disepelekan, waktu kita tidak dianggap, waktu kita tidak dihargai, waktu kita ditekan, waktu kita mengalami penindasan, waktu kita mengalami ketidakadilan, maka kita akan belajar untuk sabar karena kita percaya kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Disitulah kesabaran yang Tuhan mau lihat di dalam kehidupan saya dan saudara. Di dalam Amsal 16 ayat 32 dikatakan bahwa orang yang sabar melebihi pahlawan. Saudara, kata sabar sekali lagi melebihi dari seorang pahlawan. Kita tahu pahlawan itu tidak mudah, penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan sesuatu yang harus diperjuangkan. Dan dikatakan di sana bahwa seorang pahlawan itu melebihi, orang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa semua kita untuk memiliki kesabaran ini tidak mudah. Tetapi mari kita mau belajar pagi hari ini bahwa orang yang sabar melebihi pahlawan. Bahkan di dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Kata sabar, bahkan di dalam Roma dikatakan sabarlah dalam kesesakan. Waktu kita ada di dalam kesesakan, kadangkala kesabaran ini tidak bisa kita miliki. Waktu kita ada di dalam kesesakan, pergumulan yang cukup berat, kita mau saat itu Tuhan menolong kita, tetapi Tuhan mau dikatakan bahwa sabarlah di dalam kesesakan. Waktu kita sabar di dalam kesesakan, waktu kita sabar di dalam penderitaan, maka pertolongan Tuhan pasti akan nyata di dalam kehidupan saya dan saudaraku. Bahkan dikatakan sabarlah terhadap kamu terhadap satu dengan yang lain. Kata sabar ini kadangkala kita diperhadapkan dalam segala situasi. Di toko, kadangkala kita diperhadapkan dengan karyawan-karyawan yang kadangkala membuat kita, kalau kita tidak memiliki kesabaran, bisa emosi. Di menghadapi orang-orang, kadangkala kita menjadi orang yang kalau tidak sabar, kita bisa marah, bisa
melakukan hal-hal yang tidak benar, karena dunia saat ini semakin hari semakin tidak lebih baik, tetapi semakin jahat, dan orang-orang di sekeliling kita akan memproses kesabaran di dalam kehidupan saya dan saudara. Maka firman Tuhan dikatakan, sadarlah kamu terhadap satu dengan yang lain. Di dalam keluarga kita kadangkala anak-anak, suami, istri saling diproses tentang kesabaran ini. Karena kadangkala saya sebagai suami istri, kadangkala saya mau cepat. Suami saya orangnya mungkin lambat atau melakukan sesuatu yang ini. Dan kita kalau tidak bisa sabar, kita bisa marah setiap hari. Atau melakukan hal-hal yang tidak benar. Anak-anak kita kadangkala kita mau menginginkan anak-anak kita menjadi seperti ini, dan anak-anak kita tidak melakukan itu, kadangkala kita diproses di dalam hal kesabaran. Itu Bapak Ibu Saudara, untuk kita ada di dalam masa penderitaan, yang harus kita lakukan adalah belajar sabar. Waktu kita belajar sabar, itu artinya bahwa kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya bahwa kita mau menghadapi masalah ini, kita percaya bahwa Allah turut bekerja di sana. Yang kedua adalah di dalam ayatnya yang berikut di situ, katakan ayat 8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Artinya karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yang kedua adalah teguhkan hati. Artinya keteguhan hati ini adalah kokoh atau kuat atau tidak bergeser dari tempatnya. Artinya bahwa di dalam kita menghadapi penderitaan Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki keteguhan hati. Artinya tetap pada pendirian, tetap percaya kepada Tuhan, bahwa walaupun kita ada di dalam masa penderitaan, walaupun kita ada di dalam masa yang mungkin tidak baik, tetapi kita punya pendirian yang kokoh. Kita tetap pandang kepada Yesus. Kepercayaan kita kepada Tuhan tidak akan bergeser, tidak akan berubah, tidak akan berganti hanya karena tantangan demi tantangan. Jadi itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau bagi semua jemaat yang ada saat itu, yang ada di Yakobus saat itu, yang di perantauan, dikatakan bahwa waktu kita menghadapi penderitaan atau penindasan, teguhkan hati, kuatkan hati. Bahkan kalau kita melihat di dalam Yosua, bagaimana Yosua waktu diutus oleh Tuhan, waktu Tuhan memberikan, waktu Musa sudah meninggal dan kepemimpinan itu diberikan kepada dia, yang Tuhan berikan kepada Yosua adalah bukan strategi kepemimpinan, tetapi salah satunya adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena ini yang sangat penting. Kalau kita kuat, kalau hati kita kokoh, kalau pendirian kita tetap bergantung kepada Tuhan, maka tantangan apapun yang kita akan hadapi, kita akan mampu melewati. Saat itu Yosua menghadapi peperangan demi peperangan. Saat itu banyak musuh yang harus dihadapi, tetapi Tuhan awalnya sudah berkata kepada Yosua bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena ini sangat penting, waktu keteguhan hati, kekuatan kita kepada Tuhan tetap, maka itu yang akan membuat kita untuk berkemenangan atas setiap masalah. Di dalam Ulangan 3 ayat 6 di sana dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut karena Tuhan menyertai saudara. Ini yang akan juga terjadi di dalam kehidupan kita. Saat ini Bapak Ibu Saudara, keadaan semakin sulit. Bahan-bahan semua naik, barang-barang semua naik, dan keadaan orang semakin susah. Lapangan pekerjaan semakin susah. Dan orang-orang mengalami penderitaan. Semua kita mungkin mengalami masa-masa ketidakenakan, masa-masa penderitaan, masa-masa yang sulit. Dan yang harus kita lakukan di dalam hati kita adalah teguhkan dan kuatkanlah hati kita kepada Tuhan. Tetap berpandangan kepada Tuhan, tetap mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Tidak bergeser dari kepercayaan kita bahwa Yesus pasti menolong saya dan saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah di situ dikatakan, saudara-saudara janganlah, ayat 9. Saudara-saudara janganlah kamu bersungut-sungut dan saling
mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Yang berikutnya adalah yang harus kita alami, yang harus kita lakukan waktu kita ada di dalam masa penderitaan. Yang ketiga adalah tidak bersungut-sungut. Amin. Itu yang Tuhan mau bagi kita. Tidak bersungut-sungut artinya kita belajar mengucap syukur. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita mengucap syukur di sana. Firman Tuhan katakan bahwa mengucap syukurlah di dalam segala keadaan. Artinya baik suka maupun duka, baik di dalam penderitaan, baik di dalam kesusahan, baik di dalam persoalan-persoalan yang silih berganti di dalam kehidupan saya dan saudaraku, kita diajar untuk mengucap syukur. Karena waktu kita mengucap syukur artinya bahwa kita setuju atas apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya dan saudaraku. Waktu kita mengucap syukur artinya kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan pertolongan di dalam kehidupan saya dan saudaraku. Walaupun kelihatannya belum ada pertolongan, tetapi kita selalu percaya, yakini bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi itu yang Tuhan mau. Berapa banyak kita waktu kita ada di dalam masalah, kita mulai bersungut-sungut, kita mulai mempersalahkan keadaan, kita mulai mempersalahkan sekeliling kita, ini karena kamu, ini karena ini, karena ini. Tetapi Tuhan mau kita mengucap syukur. Bersungut-sungut ini mungkin kita berpikir itu hal yang sepele, tetapi hal ini Tuhan tidak inginkan di dalam kehidupan kita. Salah satu dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel sehingga mereka generasi pertama tidak masuk ke dalam tanah Kanaan, salah satunya yang mereka lakukan adalah bersungut-sungut. Sebentar-sebentar mereka bersungut-sungut. Kenapa kau tidak kasih kembali kami kepada Mesir, Musa? Kenapa kami mau mati di sini padahal di Mesir di sana masih ada makanan? Mereka setiap hari diperhadapkan dengan mujizat demi mujizat dari Tuhan. Tetapi saat itu mereka waktu mereka mengalami itu, setelah itu mereka masuk di dalam masa-masa yang tidak baik. Mungkin mereka tidak dapat air, tidak dapat apa. Mereka sudah mulai bersungut-sungut lagi, mulai mempersalahkan keadaan, mulai mempersalahkan Tuhan, mulai mempersalahkan Musa. Dan itu adalah salah satu dosa. Dikatakan Filipi 2 ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Artinya bahwa lakukan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita dengan bersyukur, bukan dengan bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut bukan menyelesaikan masalah. Bersungut-sungut semakin membawa kita untuk semakin berat menghadapi masalah. Bersungut-sungut menandakan bahwa kita tidak melihat lagi pertolongan Tuhan. Bersungut-sungut membawa kita sudah meragukan apa yang Tuhan mau kerjakan atas masalah yang kita hadapi saat itu. Sehingga di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Saudara, cukup besar peranannya ini tentang bersungut-sungut di dalam kehidupan kita. Karena dikatakan di sana, kamu akan mendapatkan hukuman. Akan ada hukuman bagi orang yang bersungut-sungut. Itu Bapak Ibu Saudara. Seringkali banyak hal yang bisa membuat kita bersungut-sungut. Yang bisa membuat kita tidak menerima keadaan. Yang bisa membuat kita bisa mengeluarkan hal yang sungut-sungut di dalam kehidupan kita hari lepas hari, menghadapi orang-orang di sekeliling kita, menghadapi masalah, menghadapi hal-hal yang tidak baik, bisa membuat kita bersungut-sungut. Tetapi Tuhan mengajar kita, jangan bersungut-sungut, jangan saling mempersalahkan. Jemaat saat itu dikatakan kepada mereka, walaupun mereka di dalam penindasan dari orang-orang kaya, tetapi janganlah bersungut-sungut, jangan saling mempersalahkan satu dengan yang lain, supaya apa, kamu tidak dihukum. Karena hal bersungut-sungut ini adalah sesuatu yang tidak benar di hadapan Allah. Itu Bapak Ibu Saudara,
Mari kita belajar mengucap syukur. Saat ini kita melihat keadaan sekeliling kita cukup berat, keadaan ekonomi saat ini. Tetapi mari kita belajar mengucap syukur. Saya percaya waktu kita belajar mengucap syukur, maka ada kekuatan Tuhan akan mengalir di dalam kehidupan saya dan saudaraku untuk menghadapi setiap tantangan demi tantangan. Itu yang ketiga. Yang terakhir adalah bertekun. Di ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yang terakhir yang harus kita lakukan waktu kita ada di dalam masa penderitaan, yang harus kita lakukan adalah bertekun. Bertekun artinya tetap konsisten, tetap setia. Kita melihat di sini dikatakan belajar kepada Ayub. Siapa yang tidak tahu cerita tentang Ayub? Ayub adalah seorang yang saleh, seorang yang kaya, seorang yang dipakai Tuhan. Kalau kita membaca di dalam pasal 1, dia adalah orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dia orang yang saleh, orang yang kaya raya, orang yang hebat. Tetapi waktu ada penderitaan, anaknya diambil, hartanya diambil, semuanya diambil. Dia masih tetap bertekun. Dia tetap setia mengiring Tuhan karena dia percaya semua baik Tuhan kerjakan. Tidak ada rancangan Tuhan yang gagal di dalam kehidupan Ayub. Sehingga di dalam ayat pasal 42, kalau kita membaca tentang Ayub, bagaimana Ayub dipulihkan oleh Tuhan, bagaimana Ayub mengalami mujizat demi mujizat, bagaimana Ayub mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Pemulihan, Tuhan memulihkan keadaan Ayub yang tadinya hilang anaknya, Tuhan kembalikan, yang tadinya hartanya tidak ada, habis terbakar semuanya, Tuhan kembalikan. Karena apa? Ketekunan. Bapak Ibu Saudara, waktu kita ada di dalam masa penderitaan, masihkah kita tetap tekun? Masihkah kita tetap setia bahwa sekali Yesus, tetap Yesus di dalam kehidupan saya. Apapun yang terjadi, saya tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saya. Ini yang dialami oleh Ayub. Itu Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mungkin berbeda-beda penderitaan, berbeda-beda persoalan. Tetapi yang Tuhan mau adalah mari kita belajar sabar. Yang kedua adalah tetap kuatkan hati, teguhkan hati kita. Yang ketiga tidak bersungut-sungut, artinya bahwa tetap mengucap syukur. Yang keempat adalah tetap tekun. Ini kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Dimanapun saudara berada, tetap semangat, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saya dan saudaraku. Sekalipun kita mungkin saat ini mengalami penderitaan, mengalami sakit penyakit, mengalami mungkin masalah yang tidak cukup selesai satu, ada lagi yang satu. Tetapi satu hal, waktu kita belajar sabar, waktu kita tetap teguh, waktu kita tetap mengucap syukur, maka percayalah pertolongan Tuhan pasti nyata di dalam kehidupan saya dan saudaraku. Ini kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang mengajar kami untuk bagaimana kami waktu di dalam masa penderitaan. Ajar kami sabar Tuhan, ajar kami menguatkan hati kami, ajar kami untuk tetap mengucap syukur, ajar kami untuk tetap tekun, setia di dalam mengiring Engkau. Karena kami percaya Tuhan pasti menyanggupkan kami. Kami percaya bahwa segala rancangan-rancangan yang ada di dalam Tuhan adalah rancangan yang penuh keberhasilan, rancangan yang penuh damai sejahtera di saat kami menaruh harap kepada Engkau. Terima kasih buat kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Berikan kekuatan, berikan pengharapan yang ada di dalam masalah, yang ada di dalam pergumulan. Engkau yang menjadi terus jalan keluar bagi mereka. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami. Pulihkan bangsa kami, biarlah bangsa kami Tuhan
terus dipulihkan, terlebih orang-orang dalamnya bisa mengenal Engkau Tuhan. Bahkan kota kami Engkau juga memberkati, biarlah kota yang menjadi takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, ini kebenaran, kami mengucap syukur atas semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.